Bab 541. Siapa datang siapa mati. Kegelapan selalu membuat orang ketakutan. Di tempat di mana kamu tidak bisa melihat apapun, Bella semakin ketakutan. Aku baru berumur 19 tahun, aku secantik ini saja belum pernah menjalin hubungan cinta, masih ada banyak hal yang belum pernah kulakukan, aku tidak ingin mati. Bella tiba-tiba menangis meraung-raung di penjara ini. Sudah, jangan menangis. Di samping ada orang yang memarahinya, apa gunanya menangis? Masuk ke sini jangan harap bisa keluar lagi, berdoa saja di kehidupan selanjutnya lebih beruntung. Eric Kin bergegas dengan secepat mungkin ke organisasi Tongfang. Di seperjalanan ini, ekspresinya dingin dan keras. Dia tidak mengetahui apapun tentang organisasi Tongfang ini, tapi tidak peduli siapa mereka, Eric harus beradu dengan mereka. Ketika tiba di kota Sakura, hari sudah gelap, Eric tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas menuju ke organisasi Tongfang mengikuti alamat yang diberikan Jimmy Hua. Organisasi Tongfang berada di sebuah lokasi yang termasuk terpencil. Eric menemui kesulitan ketika mencoba berinteraksi dengan supir. Untungnya di zaman sekarang ponsel bisa menjadi penerjemah. Setelah sekian lama, di bawah tuntunan Eric, mobil akhirnya perlahan-lahan mendekati organisasi Tongfang. Semakin mendekati organisasi Tongfang, suhu udara semakin tinggi. Ketika mereka berjarak kira-kira 10 km dari Tongfang, Eric pun bisa melihat sebuah gunung berapi yang tinggi dan megah. Meskipun gunung berapi itu terlihat tenang, tapi gunung itu tetap membuat orang merasa berbahaya. Ketika mobil berjarak beberapa km dari gunung berapi itu, supir mobil menghentikan mobil di samping, kemudian menggelengkan kepala menandakan mobil tidak bisa maju lagi. Eric mengangguk. Setelah membayar biaya taksi, dia pun turun dari mobil. Dia merapatkan kerah pakaian olahraganya, kemudian dengan langkah yang sangat cepat, berlari mendekati organisasi Tongfang. Di dalam organisasi Tongfang, utusan dewa tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerutkan keningnya, ada orang yang sedang mendekat. Kemudian, dia melihat ke arah dua superior master yang ada di sisinya dan berkata, ada orang yang sedang mendekati organisasi, tangkap dia sekarang juga. Baik. Kedua superior master itu mengangguk dan melangkah keluar. Eric mendekat tidak sampai 5 km, tiba-tiba ada banyak anak panah melesat ke arahnya. Syung-syung. Anak panah ini dibuat dari bahan yang spesial, tajam tiada banding. Anak panah ini bahkan bisa menghancurkan batu-batu di gunung, tapi saat ini malah digenggam oleh Eric, kemudian langsung diremas Eric sampai menjadi beberapa keping. Jalan ini tidak bisa dilewati, mohon memutar. Dari tempat yang tidak terlihat muncul dua sosok orang, mereka memberikan peringatan kepada Eric menggunakan bahasa kota Sakura. Eric mengerutkan kening, kemudian dia maju selangkah dan dengan seketika mencekik leher kedua orang ini dan mengangkat mereka. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Eric berkata dingin sambil mencekik mereka. Kedua orang ini memberontak dengan susah payah, namun mereka menyadari tenaga mereka seperti dikunci, sama sekali tidak bisa digunakan. Orang kota G. Mereka bertanya dengan bahasa Mandarin yang jelek. Eric berkata dingin, benar, organisasi Tongfang ada di mana? Kamu ingin berbuat apa? Salah satu superior master bertanya. Eric berkata dingin, aku datang untuk mencari orang, kalian telah menangkap temanku. Orang kota G yang rendahan, organisasi Tongfang bukanlah organisasi yang bisa kalian kalahkan. Superior master yang lainnya jelas lebih keras kepala, dia langsung memarahi Eric. Eric melihatnya sekilas, tenaga di tangannya tiba-tiba menguat dan langsung mematahkan leher kedua orang ini. Kemudian, Eric melempar asal mayat mereka ke samping, kemudian lanjut bergegas ke organisasi Tongfang. Di dalam organisasi Tongfang, kening utusan dewa tiba-tiba berkerut. Dia bisa merasa dengan jelas keberadaan kedua superior master itu telah hilang, sedangkan sebuah keberadaan asing tidak berhenti mendekat. Orang hebat. Utusan dewa itu mengerutkan kening. Dia melihat ke arah orang-orang yang memakai baju putih dan berkata dingin, pergi, bunuh penerobos itu. Baik. Lebih dari 10 superior master berseru bersamaan, kemudian mereka berbalik dan pergi. Eric yang sedang bergegas kembali menemui halangan untuk kedua kalinya.
Belasan orang berpakaian putih mengelilingi Erik. Erik menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling, kemudian bertanya, di antara tubuh-tubuh ini apakah ada yang kamu sukai? Ketua Partai Yinming tertawa licik, aku tebak di organisasi Tongfang ini pasti ada Grand Superior Master. Tuan Qin, kalau bisa, carikan aku tubuh seorang Grand Superior Master. Kamu lumayan rakus. Erik tertawa, kalau tidak ada yang kamu sukai, maka aku bunuh saja semua. Kemudian, aura tubuh Erik tiba-tiba meledak, sebuah tangan besar berwarna emas tiba-tiba muncul dari langit dan langsung menepuk mati belasan orang itu. Di dalam penjara organisasi Tongfang, datang dua orang berpakaian putih. Mereka menarik Bella dan yang lainnya keluar dari penjara. Lepaskan aku. Bella berteriak sambil menangis dan memberontak sekuat tenaga, tapi dia baru saja mulai berlatih, kemampuannya rendah, apalagi tenaganya, boleh langsung diabaikan. Tidak lama kemudian, mereka dibawa ke sebuah ruangan besar yang dibuat dari batu hitam. Di dalam ruangan besar ini, ada sebuah altar. Yang paling menakutkan adalah, di atas altar itu, ada sebuah bayangan hitam. Itu adalah sebuah roh. Roh yang bisa berdiri sendiri. Ini adalah kurban-kurban baru, silahkan dinikmati. Utusan dewa berkata dengan penuh hormat. Roh di atas altar itu seketika melayang ke sana, tubuhnya mengeluarkan sebuah asap hitam, dia terbang dan berhenti di atas orang di samping Bella. Zas. Roh tubuh orang itu seketika dihisap keluar, bola matanya menonjol, tubuhnya mengering, terdengar suara patah tulang, darah segar mewarnai lantai di sekitarnya. Bella gemetar ketakutan melihat adegan ini, air matanya terus mengalir. Tapi dia menggertakkan giginya, takut suara tangisnya menarik perhatian roh ini. Saat ini, kening utusan dewa tiba-tiba berkerut. Dia kaget, menyadari keberadaan belasan superior master yang dia perintahkan tadi telah hilang semua. Sedangkan penerobos itu tetap mendekati organisasi. Memang orang hebat. Ekspresi utusan dewa berubah dingin. Kemudian, dia berkata kepada roh hitam tadi sambil membungkuk, "Ketua, ada orang yang menerobos masuk, izinkan aku pergi mengurusnya." Dia berjalan keluar sambil membungkuk, kemudian bergegas ke arah Erik. Saat ini, kerohanian Erik telah menutupi setengah lebih tempat ini. Dia kaget, ternyata di organisasi Tongfang ini ada setidaknya ratusan orang. Terlebih lagi hampir setengah adalah orang biasa. Organisasi Tongfang, berani-beraninya. Wajah Erik berubah dingin. Dia sangat mengenali aura Bella, jadi, dalam sejenak dia telah menemukan posisi Bella. Benar di sini seperti dugaanku. Erik mendengus dingin, kecepatan langkahnya semakin cepat tanpa disadari. Pas saat ini, sebuah bayangan putih muncul, setelah itu, lagi-lagi belasan aura putih seperti lengan pakaian yang panjang menyerang ke arah Erik. Lengan pakaian ini seperti rantai, mengikat lengan dan kaki Erik, membuatnya tidak bisa bergerak. Syung. Sosok tubuh utusan dewa mendekat secara perlahan. Dia berdiri di depan Erik, kemudian berkata datar, "Orang kota G. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Erik tertawa dingin, "Keberanian kalian sangat besar, berani menangkap orangku." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.